Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika Xiaoyan berjalan keluar dari kamarnya keesokan paginya, dia melihat dua sosok manusia berkedip dan saling berhubungan di dalam aula rumah pavilion baru mereka. Dauke yang kuat menyerbu keluar dari dalam tubuh mereka berdua dan berdesir di seluruh aula. Di kursi di salah satu sudut aula, Shun-Er tersenyum ketika dia melihat kedua sosok itu. Ketika dia mendengar suara langkah kaki, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Xiaoyan yang sedang menuruni tangga. Dia buru-buru bergerak maju untuk menyambutnya. Dengan suara lembut dia tersenyum dan berkata, "Xiaoyan Gege, apakah kamu sudah bangun?" "Ya," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menghadapi dua orang di aula dan bertanya sambil tersenyum. "Apa yang dilakukan dua orang itu?" ucap Xiaoyan. "Mungkin karena kompetisi berburu ini, ketika mereka berlatih tadi malam, Wu Hao dan Hu Jia masing-masing maju ke bintang 7 Dadoshi satu demi satu. Mereka ingin berdebat ketika mereka bangun di pagi hari. Karena itu..." Shun-Er menutupi mulutnya dan menjelaskan sambil tertawa. "Oh, mereka sudah maju," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kedua orang ini layak menjadi yang teratas di antara akademi luar akademi Jianan. Bakat mereka jauh melebihi orang biasa. Jika seseorang hanya mendiskusikan bakat pelatihan, mereka bahkan akan berada di level yang sama dengan Xiaoyan. "Bagaimana dengan Shun-Er? Apa levelmu sekarang?" tanya Xiaoyan. Xiaoyan membalikkan kepalanya melemparkan pandangannya ke arah Shun-Er saat dia bertanya sambil tersenyum. Gadis ini telah menunjukkan bakat pelatihan yang bahkan membuatnya takjub. Ketika dia meninggalkan kota hutan, Shun-Er hanyalah Douze. Sekarang setelah hanya lebih dari 2 tahun, dia sudah berada di level Dadoshi. Kecepatan seperti ini adalah sesuatu yang kemungkinan besar akan sulit dia dapatkan jika dia tidak mendapatkan bantuan Yao Lao. Selain itu, Shun-Er bahkan lebih muda dari Xiaoyan. Saya juga di level bintang 7 Dadoshi sekarang. Namun setelah kompetisi berburu energi api ini, saya merasa sudah dekat untuk maju. Saya berpikir bahwa dalam 3 atau 4 hari, saya seharusnya dapat berhasil menjadi Dadoshi bintang 8, ucap Shun-Er. Shun-Er mengangkat cangkir teh di sebelahnya. Tampaknya semua orang dalam kelompok kecil beranggotakan 4 orang ini bukan orang biasa. Mereka semua memiliki bakat yang mengejutkan dan potensi besar. Selain itu, Xiaoyan berani mengatakan bahwa mereka bertiga memiliki kemampuan tersembunyi dan kartu truf mereka sendiri. Jika mereka menghadapi situasi yang sangat berbahaya, kekuatan yang akan muncul dari mereka mengejutkan orang. Dia tidak memiliki keraguan dalam hal ini. Bagaimanapun, kakek Hu Jia adalah wakil kepala sekolah akademi luar dengan kekuatan yang mendekati puncak kelas Dou Huang. Menuju satu-satunya cucu perempuannya, ia secara alami tidak akan menahan diri ketika mengajarinya. Menurut apa yang dikatakan instruktur Rowling dan yang lainnya, orang di belakang Wu Hao tampaknya adalah komandan unit penegak hukum. Unit ini pada dasarnya adalah angkatan bersenjata Akademi Jianan. Biasanya mereka fokus pada penanganan orang jahat dan kejam yang berasal dari wilayah sudut hitam.
Dengan bisa menjadi komandan unit seperti itu, kemungkinan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari wakil kepala sekolah Ugan. Bahkan kurang perlu berbicara tentang Shun-Er. Bahkan sampai sekarang Xiaoyan masih ragu dengan fraksi di belakang Shun-Er. Tentu saja dari nada Yaolo yang agak menakutkan, dia samar-samar bisa merasakan garis besar. Dengan latar belakang mereka bertiga, Xiaoyan tidak berpikir bahwa kartu as yang mereka miliki akan jauh lebih lemah daripada miliknya. Karena dia bisa mengandalkan teknik rahasia untuk mengalahkan Dowling Elite, kemungkinan mereka juga akan dapat melakukan sesuatu yang serupa, bukan? Boom! Pada saat Xiaoyan memikirkan kekuatan kelompok kecilnya, suara ketukan terburu-buru tiba-tiba terdengar dari pintu dengan cara yang tidak tepat waktu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan tidak pasti. Tatapannya menyapu ke arah pintu depan dan Shun-Er dengan patuh berdiri dan dengan cepat berjalan. Wu Hao dan Hu Jie telah berhenti ketika mereka mendengar ketukan. Mereka meraih handuk di samping mereka dan menghapus keringat mereka. Setelah itu mereka berjalan ke sisi Xiaoyan, mengangkat cangkir teh di atas meja dan menelan teh dalam satu tegukan. "Apa yang terjadi?" tanya Wu Hao samar-samar setelah minum. "Kita akan tahu begitu kita melihatnya." Xiaoyan tersenyum dan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Shun-Er yang telah membuka pintu dan berbicara dengan orang di luar untuk sementara waktu. "Shun-Er, ada apa?" Hu Jie tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada Shun-Er saat dia mengikatkan sabuk ungu di pinggangnya yang cantik, menggambarkan pinggangnya yang sudah halus dan sempit sampai itu semakin memikat. Ada banyak siswa baru di luar yang mengatakan bahwa mereka ingin bertemu Xiaoyan Gege. Shun-Er sedikit merajut alisnya saat dia berbicara. "Murid baru? Lupakan, biarkan mereka masuk." Xiaoyan sedikit terkejut sebelum dia segera menjawab, "Ya." Shun-Er mengangguk ketika mendengar ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya ke area di luar pintu. Segera lebih dari 10 sosok manusia mengerumuni dan datang mengelilingi kelompok Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wajah mereka semua memerah. "Senior Xiaoyan, menjadi sesama siswa baru, Anda pasti harus membantu kami. Para siswa yang lebih tua di akademi dalam ini benar-benar telah bertindak terlalu jauh." Itu adalah seorang pemuda yang wajahnya agak memerah karena gelisah. Xiaoyan masih ingat bahwa pemuda ini adalah salah satu dari 3 orang yang masih berdiri setelah bertarung dengan anggota tunggal kelompok setan hitam dalam pertarungan dengan kelompok setan hitam selama kompetisi berburu. Jika dia mengingatnya dengan benar, namanya adalah Atai. "Apa yang terjadi? Ceritakan dengan jelas," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata, "Mulai dari pagi ini, beberapa kelompok siswa yang lebih tua memasuki area siswa baru. Mereka berteriak sepanjang waktu. Mereka ingin mengumpulkan apa yang mereka sebut biaya upah siswa baru yang merupakan energi api 2 hari per orang. Kita juga tahu bahwa sebagai pendatang baru, tidak perlu bertindak terlalu tajam. Tidak apa-apa jika kita hanya bertahan sedikit. Jadi kami tidak mengatakan apa-apa dan menyerahkan pembayaran energi api kepada mereka. Pada akhirnya tidak terduga bahwa setelah kami mengirim sekelompok orang itu, bahkan lebih banyak lagi, kelompok siswa yang datang satu demi satu berulang kali yang menerobos masuk ke area siswa baru kami. Mereka memblokir pintu keluar dan sekarang meminta kami untuk membayarnya lagi. Hingga saat ini 3 kelompok telah tiba. Jika ini terus berlanjut, energi api kecil yang diperoleh siswa baru setelah bertarung mati-matian dengan senior akan sepenuhnya diambil," ucap pria bernama Atai itu. Pria muda bernama Atai mengatupkan giginya dan berbicara dengan sebal. "Bukankah orang-orang ini terlalu berlebihan?" ucap Hu Jie. Wajah cantik Hu Jie sedikit tenggelam ketika tangannya yang lembut membanting lengan kursi.
Xiaoyan memegang cangkir teh dengan kedua tangan. Matanya menyipit tetapi dia tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Senior Xiaoyan, kami datang untuk mencarimu, bukan karena kami ingin kamu membantu membebaskan kami dari pelecehan semacam itu. Kami juga memahami bahwa sebagai siswa baru Akademi Dalam, tidak dapat dihindari untuk diganggu oleh siswa yang lebih tua. Saya juga bertanya dengan beberapa teman. Pada tahun-tahun sebelumnya, para siswa baru perlu membayar sedikit dari apa yang disebut biaya upah siswa baru ini. Tetapi itu tidak seperti apa yang terjadi pada kita sekarang, di mana satu kelompok demi satu datang. Dari apa yang dikatakan teman saya itu, alasan terjadinya tahun ini adalah karena kinerja siswa baru dalam kompetisi berburu energi api menyebabkan hati beberapa siswa yang lebih tua berada dalam suasana hati yang buruk. Dengan demikian, situasi baru semacam ini telah muncul. Atai tertawa getir dan menghela nafas. Dengan mengatakan semua hal ini, saya tidak menyalahkan Senior Xiaoyan. Anda telah mengarahkan kami untuk menghindari penindasan dan penindasan oleh siswa yang lebih tua selama kompetisi berburu energi api. Reputasi Senior Xiaoyan sekarang adalah yang tertinggi di hati siswa baru tahun ini. Karena itu kami hanya dapat meminta Anda melangkah maju sekarang, karena kami telah menghadapi situasi yang merepotkan. Semoga ini dapat memungkinkan kita siswa baru untuk menyimpulkan lapisan demi lapisan eksploitasi ini. Kalau tidak, jika kita bahkan tidak memiliki pembayaran pelatihan yang cukup untuk memasuki menara penyulingan Ki Api Langit, bagaimana kita bahkan akan membahas pelatihan di Akademi Dalam? Ucap Atai. Atai menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian sambil melanjutkan. Jika itu benar-benar tidak mungkin, kami siswa baru lebih suka menyerahkan apa yang disebut biaya upah siswa baru kepada Senior Xiaoyan daripada memberikannya kepada orang-orang itu, ucap Atai. Memberi aku biaya upeti siswa baru? Bukankah itu akan mencampurkan saya ke kelas yang mirip dengan siswa yang lebih tua itu? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum samar. Jarinya dengan lembut mengetuk cangkir tehnya, memancarkan suara yang jelas. Setelah merenung sebentar, dia tersenyum dan berkata kepada Atai, "Karena siswa-siswa yang lebih tua itu menghalangi jalan keluar dan mengumpulkan upeti, saya pikir beberapa dari kita tidak akan jatuh di antara celah. Kenapa kita tidak melakukan ini? Anda akan pergi dan mengumpulkan semua siswa baru. Kita akan segera bergegas," ucap Xiaoyan. Kalau begitu, Senior Xiaoyan, terima kasih banyak. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, kumpulan siswa baru ini akan dengan senang hati mendengarkan perintah Senior Xiaoyan, ucap Atai. Mendengar ini, Atai dan 10 siswa baru yang mengikutinya segera bersuka cita. Mereka buru-buru membungkuk ke Xiaoyan dan dengan cepat keluar dari aula rumah pavilion. Setelah melihat murid-murid baru itu pergi, Xiaoyan menoleh dan menatap Xun dan 2 lainnya dan bertanya, "Bagaimana kalian melihat masalah ini?" tanya Xiaoyan. "Kamu adalah pemimpin kelompok, kamu membuat keputusan. Namun kita tidak bisa hanya menjadi domba yang tidak bisa menahan diri yang memungkinkan orang-orang itu menggertak, bukan?" ucap Huja. Huja mengerutkan kening dan berkata sekali lagi, "Apalagi jika Anda tidak repot-repot ikut campur dalam situasi ini, reputasi yang telah Anda kumpulkan di antara para siswa baru ini dengan susah payah mungkin segera runtuh dan Anda akan kehilangan banyak dukungan." Penatosu mengatakan kemarin bahwa ada banyak fraksi yang tersebar di Akademi Dalam. Di masa depan, jika kita ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, hanya kita berempat yang mungkin sedikit lemah. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk menarik orang masuk. Dengan mengandalkan reputasi Anda di antara para siswa baru, selama Anda berani memimpin dan mengambil resiko dipukuli, mungkin akan ada sekitar 80 atau 90% siswa baru yang bersedia mengikuti Anda, ucap Xun.
Apakah kamu ingin kita membentuk fraksi kita sendiri? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit heran ketika dia berbicara. Pada akhirnya akan lebih baik daripada bergabung dengan fraksi orang lain. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, seharusnya juga sulit bagi kita untuk menghindari pembayaran yang disebut biaya upeti. Karena ini masalahnya. Mengapa kita tidak mengumpulkan semua orang, meskipun kekuatan siswa baru sedikit lebih lemah sekarang? Jika kita menjumlahkan beberapa dari kita, sebuah kelompok kecil yang biasa paling tidak berani datang dan mengganggu kita lagi. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah, tutur Xun-Er. Xun-Er meretangkan tangannya dan tersenyum saat dia menjelaskan. Apa yang dikatakan Xun-Er benar. Daripada membiarkan siswa baru berasimilasi dengan fraksi lain, mengapa kita tidak mencoba mengumpulkan mereka semua dan membiarkan mereka bekerja sama untuk kita? Ucap Wu Hao. Wu Hao sedikit mengangguk dan setuju. Xiaoyan merajut alisnya dengan erat. Tangannya berulang kali menggosok cangkir teh. Melihat penampilannya yang dalam, Xun-Er dan dua lainnya tidak berani mengganggu. Mereka hanya diam-diam menunggu keputusannya. Keheningan berlanjut selama beberapa menit sebelum Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, aku akan melakukan seperti yang kalian sarankan. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk mengikat para siswa baru. Begitu kita kehilangan kesempatan ini, itu akan 10 kali lebih sulit jika kita ingin mengikat mereka di masa depan." Ucap Xiaoyan. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan melambaikan tangannya dan melangkah keluar dari pintu depan. Xun-Er dan dua lainnya saling bertukar pandang sebelum segera tersenyum dan mengikuti Xiaoyan dengan langkah cepat. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.